Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang akan membahas materi tentang diskusi. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Aisyah, kedua Anissa Lestari, ketiga Pairus Winstar, keempat saya sendiri Meme Melistiana. Pengertian diskusi. Diskusi adalah interaksi komunikasi yang terjadi dua orang atau kelompok yang bertujuan untuk membahas masalah atau topik untuk menghasilkan kesepakatan. Diskusi juga proses pertukaran pikiran, ide, dan pendapat, di mana diskusi adalah cara untuk mendorong kebiasaan demokrasi dapat meningkatkan intelektual seseorang. Kegiatan ini biasanya dilakukan dalam suatu organisasi atau komunitas atau lembaga pendidikan. Fungsi dan manfaat diskusi. Fungsi diskusi 1. Memecahkan suatu masalah dengan bersama-sama. 2. Mendapatkan sebagai wadah untuk mengembangkan diri. Manfaat diskusi, menanamkan sikap demokrasi, membiasakan sikap saling menghargai. 2. Mengembangkan daya berpikir, melatih kemampuan berbicara, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman. 3. Mewujudkan proses kreatif dan analitis, mengembangkan kebiasaan pribadi. Macam-macam diskusi. Diskusi formal. 1. Seminar. Seminar adalah menjelaskan suatu produk, masalah atau sesuatu yang dibuat untuk menarik minat dari masyarakat. 2. Lokakarya atau sanggar kerja. Lokakarya merupakan bagian dari diskusi yang akan fokus pada profesi atau pekerjaan. 3. Simposium. Simposium adalah diskusi yang diadakan oleh beberapa orang atau kelompok untuk membahas tujuan dari pokok masalah. 4. Diskusi panel. Untuk memperluas pemahaman tentang isu-isu yang sedang hangat dibahas oleh banyak orang. 5. Konferensi. Konferensi adalah masalah yang dihadapi yang mencapai pendapat untuk mendapat solusi yang diharapkan oleh semua pihak terlibat. 6. Diskusi pleno. Diskusi pleno dilakukan untuk melaporkan hasil diskusi sebelumnya dan kemudian menindaklanjuti masalah. 7. Debat. Debat dilakukan untuk mengungkapkan pendapat atau argumen di setiap orang. 8. Kongres. Kongres biasanya dipimpin oleh aktor politik atau perwakilan suatu organisasi. Tujuannya untuk memikirkan masalah bersama dalam pengambilan keputusan. 9. Forum diskusi. Forum diskusi adalah wadah atau tempat yang diselenggarakan oleh peserta untuk menggabungkan dialog tertentu. 10. Diskusi kasualis. Diskusi kasualis adalah bentuk dari penelitian suatu masalah konkret yang berisi beberapa solusi. Diskusi ini dilakukan untuk menemukan jalan keluar secepat mungkin. Jenis-jenis diskusi nonformal. 1. Kelompok belajar. Biasanya dipimpin oleh siswa atau siswi sekolah yang berada dalam satu kelompok untuk mendiskusikan mata pelajaran tertentu. 2. Kelompok pembentuk kebijakan. Bertujuan untuk membuat keputusan yang tepat adalah mengatasi masalah. 3. Komite atau pertemuan pada orang tua murid adalah hal biasa di sekolah untuk masalah yang mengganggu sekolah atau siswa. Unsur-unsur diskusi. 1. Moderator. Moderator adalah orang yang bertanggung jawab untuk memimpin diskusi. Moderator harus mampu menghidupkan suasana diskusi dan harus bisa mengendalikan suasana jika ada perselisihan. Untuk nomor 2, mohon maaf ada kesalahan dalam pengetikan, seharusnya panelis atau narasumber. Baik, lanjut lagi ke materi. Panelis atau narasumber adalah orang yang akan memberikan materi selama diskusi. Tugasnya adalah menyampaikan masalah dan juga beberapa solusi alternatif.
Narasumber harus siap memberikan jawaban atas pertanyaan dari peserta. Yang ketiga, peserta diskusi. Peserta diskusi adalah orang-orang yang terlibat dalam diskusi. Hal yang harus diperhatikan peserta diskusi, yang pertama, mengikuti diskusi dari awal hingga selesai. Yang kedua, aktif membantu menyelesaikan masalah. Yang terakhir, yaitu notulis. Notulis bertugas untuk merekam jalannya diskusi dari awal sampai akhir, meringkas ide-ide atau gagasan dari peserta, baik pendapat atau pertanyaan, atau merangkum hasil diskusi. Oke, syarat-syarat moderator yaitu yang pertama tegas dan berwibawa, yang kedua berwawasan luas, yang ketiga berpikir kreatif dan cepat, dan yang keempat demokratif dan objektif. Tugas moderator yaitu menyampaikan masalah-masalah yang akan didiskusikan, menyampaikan tata tertib diskusi, mengatur jalannya diskusi, menjaga agar diskusi berlangsung sesuai dengan peraturan dan jadwal yang ditentukan, serta menyampaikan kesimpulan diskusi. Masalah dalam diskusi. Kehadiran masalah merupakan sesuatu yang penting dalam diskusi. Dengan kata lain, bila tidak ada masalah, maka diskusi itu tidak diperlukan. Masalah timbul biasanya karena ketidaksesuaian antara kenyataan dengan harapan. Contohnya, rendahnya perhatian pimpinan perusahaan kepada bawahannya, banyaknya pengatur liar dalam menjalankan suatu usaha, atau bahkan gaji para karyawan yang di bawah UMR. Bagaimana cara menyelesaikan masalah? Cara menyelesaikan masalah dalam diskusi, yaitu moderator harus bijaksana dalam mengambil keputusan, moderator harus mampu memberikan solusi yang baik dan fair, ingat tujuan awal berdiskusi, serta peserta diskusi juga harus menghargai pendapat orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan langsung.